harta hasil tipuan, dari harta hasil korupsi, dari harta hasil suap menyuap, sogok menyogok, memakan pi, proyek-proyek yang tidak jelas, harta dari pungutan liar, dari hasil rampasan, rampokan, pembegalan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, Bismillahirrahmanirrahim. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi anshaha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita memulai materi khutbah Jumat pada hari ini, khotib berwasiat kepada diri khotib dan berwasiat kepada jemaah sekalian. Marilah kita kuatkan nilai takwa kita kepada Allah. Marilah kita junjung takwa kita kepada Allah. Bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah Jumat pada hari ini adalah zikrul maut, yaitu mengingat diri kita kapan kita wafat, kapan kita mati. Maka hidup kita jalani pada saat sekarang ini, proses dalam kehidupan kita ini, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Begitulah proses dalam kehidupan ini, yang mana hidup kita jalan ini adalah sementara saja. Begitu proses dalam kehidupan ini, apa yang kita persiapkan? Sudahkah kita menyiapkan amal ibadah kita? Maka inilah kita persiapkan pada hari ini, proses dari dunia menuju akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesibuk apapun kita hidup di dunia ini, bekerja dimanapun, jangan lupa kita beribadah kepada Allah. Baik itu kerja di pemerintahan, di lembaga swasta, karyawan, buruh, dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa kita beribadah kepada Allah. Yang mana amal ibadah yang kekal, yang hidup kita jalani akan mengikut kita
dari dunia hingga ke akhirat nanti, yaitu amal ibadah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Proses dalam kehidupan kita ini ada yang kaya amal ibadah dan kaya harta. Di manakah golongan, sisi manakah di antara kita? Ada orang yang kaya di dunia, miskin di akhirat. Ada miskin di dunia, kaya di akhirat. Ada kaya di dunia, kaya di akhirat. Ada miskin di dunia, miskin di akhirat juga, miskin amal ibadah. Tentu kita di antara manakah di antara ini? Yang mana kita persiapkan pada hari ini adalah amal ibadah kita yang kekal mengikuti kita. Dia yang kekal. Yang lain tinggal semua di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di dalam hadis Rasulullah dijelaskan, yatbi'ul mayyiti thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa wa amaluhu. Hadis rawahu Syikhon. Artinya, mengikuti bagi mayit itu ada 3. Yang pertama adalah keluarganya, hartanya, kemudian amal ibadahnya. Selama hidup ini harta semua akan tinggal di dunia ini. Harta yang kita kumpulkan semua tinggal. Kendaraan yang mewah, rumah yang mewah, semua tinggal. Ada usaha kita, semua tinggal di dunia ini. Karena harta ini bisa menjerumuskan kita ke neraka dan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ini akan dipertanyakan di yaumil hisab nanti, dari mana harta yang kau dapat dan kemanakah engkau gunakan dan kemanakah engkau manfaatkan. Apakah harta selama hidup ini yang kau gunakan dari harta yang tidak jelas, yang kau dapat harta yang tidak jelas. Ini di yaumil hisab nanti akan dipertanyakan oleh Allah, dari mana harta yang kita dapatkan. Akan terhalang kita masuk surga karena apa? Karena harta kita tidak jelas. Harta hasil tipuan, dari harta hasil korupsi, dari harta hasil suap menyuap, sogok menyogok, memakan pi, proyek-proyek yang tidak jelas. Harta dari pungutan liar, dari hasil rampasan, rampokan, pembegalan. Maka ini akan ditanya di yaumil hisab nanti. Mari kita teliti harta yang kita dapat pada saat sekarang ini. Jelaskah unsurnya? Jelaskah asalnya? Dasarnya? Maka kalau tidak jelas, maka kita terhalang nanti masuk surga. Gara-gara harta yang kita dapat unsurnya tidak jelas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sadarkah kita, pernahkah kita merasakan dari harta yang tidak jelas sehingga berkah dalam hidup kita ini tidak dapat barokahnya? Begitu harta yang kita dapatkan, begitu kita gunakan, begitu habisnya, begitu lesapnya. Karena apa? Tidak ada keberkahan harta yang kita dapat. Sadarkah kita hari ini? Begitulah proses dalam kehidupan ini. Akan terhalang gara-gara harta kita. Semua harta kita tinggal. Pernahkah kita selama ini menggunakan harta kita, kita zakatkan, infakkan, sedekahkan, wakafkan? Apakah kita gunakan untuk bermewah-mewah, bermegah-megah, mencari kesombongan dan angkuh dan lain sebagainya? Karena ini harta yang tidak jelas, akan terhalang kita masuk surga nanti. Gara-gara harta rampasan, rampokan, begitu hilangnya, begitu lesapnya, sehingga kita wafat, terjual semuanya, kita pun wafat. Karena apa? Tidak jelas dalam harta yang kita dapatkan. Hanya sebatas di dunia harta kita tinggal. Kemudian keluarga yang kita sayangi, yang kita cintai selama hidup kita ini, semua tinggal. Ketika kita wafat, mereka hanya mengantarkan saja sampai ke makam, mereka pulang, maka tinggallah kita sendiri di alam kubur. Betapa beratnya kalau kita di alam kubur, kalau kita tidak memiliki amal ibadah, gelap gulita, panas, bau bangkai,
dingin menggigil lah, begitulah kita di alam kubur kalau kita tidak memiliki amal ibadah. Sendiri kita di alam kubur. Maka amal yang kekal itu adalah yaitu amal ibadah. Yang keduanya pulang. Wa yabqa wahidun wa amaluhu. Yang kekal itu adalah amal ibadah kita dalam hidup kita ini. Masyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Kita ini pasti semua mati. Kita ini pasti merasakan mati. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tiap-tiap yang bernapas pasti akan merasakan mati. Masih ada kehidupan sesudah kematian. Begitulah proses dalam kehidupan ini. Sejauh mana amal ibadah yang kita dapat pada hari ini. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kita tidak mengetahui kapan kita itu wafat. Bisa dalam keadaan sehat, bisa dalam keadaan sakit, kecelakaan lalu lintas, dan lain sebagainya. Tentu kita bertafakur pada diri kita, koreksi dalam diri kita. Kita siapkanlah amal ibadah kita dalam kehidupan ini. Kita persiapkan dari sekarang amal ibadah kita. Tujuan dalam hidup kita ini adalah apa? Beribadah kepada Allah. Yang kekal itu satu tadi, amal ibadah. Yang lainnya pulang. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka begitulah proses dalam kehidupan kita ini. Orang-orang sepintar-pintar dirinya pada dirinya bahwa dia itu kapankah dia itu wafat, kapan dia itu mati. Bukan menghayalkan dalam kehidupan, hidup kita ini selamanya, bukan. Hidup ini hanya berhura-hura, bukan. Orang-orang itulah orang-orang yang pintar dalam dirinya. Orang mengingatnya diri kapan dia mati. Bila ajal telah tiba, tidak dapat dimajukan, tidak dapat digeserkan sedikit pun. Begitulah proses kehidupan ini. Maka kita persiapkanlah amal ibadah kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang kita petik dalam kehidupan ini? Pernahkah kita menggunakan harta kita itu di jalan Allah? Pernahkah kita wakafkan untuk membangun pondok pesantren, lembaga pendidikan Islam? Maka ini akan membantu amal ibadah kita. Apabila kita wafat nanti, amalan yang tak terputus-putus, yaitu adalah sedekah jariyah. Pernahkah kita menyumbangkan sebagian harta kita untuk masjid, musola? Inilah harta yang akan membantu kita. Suatu saat nanti amalan yang tak terputus adalah sedekah jariyah. Pernahkah kita melaksanakan? Maka kita laksanakan sedekah jariyah. Supaya apa? Amalan kita tidak terputus. Maka ini dalam kehidupan kita ini. Berapa banyak harta kita gunakan, kita manfaatkan? Pernahkah kita gunakan di jalan Allah? Tentu koreksi dalam diri kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari khutbah Jumat ini adalah kita hidup ini hanya sementara saja. Setiap permulaannya mesti ada pengakhirannya, mesti ada penghabisannya. Yang punya awal mesti ada punya akhir. Yang mana proses dalam kehidupan kita ini kita jalani, kita pasti akan merasakan mati. Masih ada kehidupan sesudah kematian. Yang tentu kita garis bawahi pada saat sekarang ini, kalau kita ada kaitan hutang piutang sama saudara kita, mari kita lunasi. Akan terhalang kita masuk surga nanti. Pernahkah kita merampas hartanya, tanahnya? Ini akan terhalang kita masuk surga kalau mendapatkan harta-harta kita tidak jelas, unsur-unsur tipuan, maka ini terhalang kita masuk surga. Masyiral muslimin rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu shallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahum minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina rizqan jadidan wa umuran tawilan wa malan katsiran wa khairan quriban wa syarran ba'idan wa waladan salihan wa amalan mutakaffalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wal huda wat tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyun ya qayyum idhab mauta qalbi ya qayyuma dumtu musila. Allahumma ansur ikhwana fi kulli makan ya Allah. Allahumma ansur ikhwana fi Suriah. Allahumma ansur ikhwana fi Yaman. Allahumma ansur ikhwana fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwana fi Myanmar. Allahumma ansur ikhwana fi Kamboja. Allahumma ansur ikhwana fi Thailand. Allahumma ansur ikhwana fi Malaysia. Allahumma ansur ikhwana fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana fi kulli makan ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.